Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusiasnya beliau untuk beramal yang di situ mempunyai amal yang derajatnya tinggi insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda kalau kita
kita kan standarnya pasti seakan bijaksana sih, sekali kita terjebak dengan kalimat ini. Lah nggak apa-apa dah, yang penting masih mendingan dia masuk sholat. Standar agama selalu dari kecil terus. Kenapa sih nggak tingkat orang puasa aja apa lagi? Kenapa sih udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun jadi orang Islam, 50 tahun jadi orang Islam, 60 tahun jadi orang Islam, nanti puasa kita standar puasa awal terus. Kenapa nggak bisa naik sedikit? Kadang kan tadi ustadz-ustadznya, habib-habibnya selalu sok bijaksana, padahal terperangkap dalam strategi Yahudi. Ente bib, ente kiai, jangan ngomong yang tinggi-tinggi. Nggak apa-apa deh, daripada kagak deh kalimatnya. Seakan-akan bijaksana, padahal itu strategi politik dakwah mereka. Makanya kita kena. Yahudi itu nggak perlu pakai simbol, tapi bagaimana napas dan gerak kehidupan umat Islam di Indonesia adalah Yahudi. Nggak perlu pakai macam-macam. Tapi kalau ente berdoa secara negara, jangan pakai cara Islam, tapi pakai cara agama lain. Menganikan cipta dimulai. Siapa yang ibadah pakai itu? Hebat aja. Tapi kalau pakai Islam, itu mau ngapain? Bangun masjid berapa? 1 miliar nih, 10 miliar. Itu mau ngapain? Pakai semuanya Islam. Tapi satu, jangan kasih gerak hidupnya adalah sholat 5 waktu. Karena nggak bakal terjadi kiamat kalau belum orang nafsu bangun masjid. Ciri tanda akan terjadi kiamat, orang pada nafsu bangun masjid. Berlomba-lomba, itu mesti disebut masjid turun dibakar di zaman itu. Karena dibangun bukan ada takwa. Di tempat tadi sebelah-sebelahan masjid. Satu tembok selangkah. Waladhdallin di sini amin. Di tempat tadi beda. Dahsyat satu cucu. Terlepas dari berbagai macam pandangan, tetapi kenapa seperti itu? Padahal masjid yang satu masih menampung dan bahkan masih luas. Begitulah. Tidak akan terjadi kiamat sebelum orang berlomba-lomba bangun masjid. Nah, sahabat sampai bertanya, ayul amal ya habbu ilallah. Ya Rasul, amal apa nih yang begitu dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat akan waktu. Jadi sholat tepat akan waktu. Rasulullah. Bahkan kalau nanti kita mengkaji kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang penulis kitab tafsir Jalalain, itu di depannya ada Al-Hafiz. Saya sering mengatakan kalau dalam gelar Al-Hafiz itu bukan penghafal Quran, tapi tidak kurang 100.000 hadis dihafal. Kalau Al-Hakim, Al-Hikmah bukan orang yang kesurupan disembuh jadi sembuh, bukan. Itu ustadz ke dukun-dukunan, dukun ke ustadz-ustadzan. Tapi yang disebut Al-Hikmah adalah tidak kurang 300.000 hadis dihafal. Begitu kata Syekh Nawawi dalam kitab Mawaqi'ul Ubudiyah, syarah dari kitabnya Imam Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah. Asik tuh kitab sebenarnya. Ini menarik nih. Kata dalam kitab Lubabul Hadis, isinya ada 40 bab tentang fadilah baca bismillah, fadilah la ilaha illallah, fadilah puasa, fadilah pakai sorban, fadilah membersihkan masjid, fadilah pahala yang paling gede merbot. Sayang banyak orang nggak tahu fadilah jadi merbot. Kalau jadi tahu jadi merbot, orang kayaknya pengen jadi merbot aja. Panggil dipilihnya pahala. Itu ada di kitab itu. Nah, dalam satu bab itu ada 10 hadis, jadi tidak kurang dalam kitab itu ada 400 hadis. Kemudian dikomentari oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulamanya dunia dari Banten itu, yang namanya Tanqihul Qaul. Menarik ke di bab 14 tentang keutamaan yang fardu-fardu. Ternyata setiap segala sesuatu itu punya ciri dan tanda. Dan ciri tanda keimanan seseorang itu, kata Rasulullah, adalah as-sholatu, sholat. Cirinya iman seseorang itu, cirinya dan tandanya, benderanya itu adalah as-sholat. Dan satu-satunya sholat yang menjadi pembeda antara muslim dengan non-muslim.
Kalau buat bahasa pakaian banyak sekarang Pak. Pici ini udah bukan lagi, ini kan Bung Karno dulu yang memperkenalkan ini. Cerdasnya Bung Karno dalam dunia. Itu Mesir, Al-Azhar Kairo. Kalau nggak ada Bung Karno ditutup itu universitas tertua. Diomelin presidennya sama Bung Karno. Ente mau nutup, ente itu nggak dikenal tau Mesir sama dunia. Orang kenalnya Al-Azhar. Lantaran Al-Azhar itu dikenal. Nggak jadi tuh. Universitas tertua di dunia Al-Azhar Kairo nggak jadi ditutup. Maqam Ibrahim ketemu tentang masalah sa'i. Itu Bung Karno cerdas. Kalau antum pergi ke Jabal Rahmah, di pelataran-pelataran itu ada banyak pohon. Itu disebut dengan pohon Soekarno. Hebat Soekarno, luar biasa, harus bangga. Masya Allah. Itu sama nih, apalagi ada di daerah Keranggan, ada tuh orang kalau bapaknya Natalan gitu pakai beginian semuanya sama. Kita bingung sekarang. Bahkan ucapan-ucapan mereka bukan ucapannya istilah-istilah yang kita pakai Pak. Alhamdulillah dia nggak pakai puji Tuhan. Bersyukur, alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Namanya aja kita Mukhtar Pahpahan gitu ya. Pakai Mukhtar, ada Mukhtar. Ini Mukhtar Pahpahan. Kagetnya pakai istighfar, astagfirullah. Begitu kagetnya sekarang. Kita bingung jadinya. Ini orang apa ini? Ada lagi filosof cerdasnya luar biasa, tapi segitu detailnya dia bicara tentang tasawuf modern. Itu yang diomongin kitab tasawuf paling tinggi itu Sutio yang sosok tasawuf padahal ompong dia punya pengetahuan agama, ngajakkan amin itu filsuf yang belum menikah karena dia mengkaji kajian Islam luar biasa. Anda bilang ini orang tidak syahadatnya doang nih. Orang yang berani membela Islam, dia tampil mengatakan bahwa Islam ada the best secara filosofi. Coba kita gak ada yang berani ngomong, dia berani ngomong bahwa ini ajaran yang masuk akal. Dia baca bisa. Anda belajar itu, dan Anda itu bacaan tingkat tinggi, paling tidak 15 tahun dia harus ganti baru belajar kitab itu. Kalau baru 6 tahun jangan belajar kitab itu. Minimal 10 tahun itu pun santri yang cerdas. Masya Allah ya. Bingung kita sekarang. Tapi satu yang membedakan as-sholat. Jangan sholat sendiri pilihan. Jangan sholat sendiri pilihan. Rajin kemana-mana. Anak berubah. Ajarin sholat. Jangan sampai anak kita tak bisa sholat. Coba nikmatin sholat. Sholat itu kan mi'rajnya orang-orang beriman. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Mengukur satu kampung bagus apa enggak tuh orang kampung. Masalah pembahasan agamanya, lihat sholat jamaahnya Pak. Lihat. Bahkan sholat jamaah, sholat itu menjadi tiangnya agama. As-salatu imaduddin. Jadi kalau mau ngajuin iman Islam gampang. Mau masjid berapa? 5 bikinin 10. Modal mau masjid berapa nih? 100 juta kasih 2 miliar. Ubahnya biasa, kasih ubah emas. Tapi satu generasi umat Islam ini jangan pada sholat. Karena kata Nabi, ketika umatku meninggalkan sholat, otomatis dia telah menghancurkan agama. Itu yang dipakai oleh mereka masalah. Andai toh dia sholat, kasih sholatnya kata Nabi, kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab. Berapa banyak di antara umatku sholat, tapi sholatnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek doang. Kenapa? Sholatnya nggak pakai ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Ibadah tanpa rasa ilmu ditolak. Sholat pakai improvisasi. Nanti kok bisa sholat? Karena nggak ngaji. Gue mah dari kecil otodidak, belajar syariat otodidak. Nggak bisa itu. Sholat, takbir, orang takbir banyak yang salah. Allahu Akbar, batal. Batal. Kayak misalnya dari ruku ke i'tidal, itu kan ada story-nya, ada sejarahnya.
Kenapa nanti disunahkan itu membaca Sami Allahu liman hamidah? Kalau antum sedikit aktif baca fikih, namanya kitab I'anatul Talibin, syarah dari Fathul Mu'in. Ini kalau nyantri dua kitab ini aja cukup nih. Fathul Qorib sama Fathul Mu'in nih. Nggak usah pakai I'anah ketinggian. Tapi dalam kitab I'anatul Talibin diceritakan bagaimana sejarah disyariatkan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. Tidak pernah. Makanya beliau nanti jadi khalifah pertama, karena beliau yang menggantikan sholat Nabi sebagai imam. Sewaktu-waktu agak sedikit terlambat, resah nih si Abu Bakar As-Siddiq. Tapi begitu dia sampai, ternyata Rasul baru mau ruku. Rasul baru mau ruku. Dia langsung alhamdulillah. Ruku ketika seorang makmum dapat ruku bersama imam, berarti dia dapat satu rakaat. Ukuran satu rakaat itu bagi si makmum adalah manakala dia mendapatkan si imam ruku bersama imam di ruku, dia dapat satu rakaat. Masuk imam masuk ruku, ya takbiratul ihram masuk ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat. Tapi begitu dia sampai imam sudah sampai Allahu liman hamidah, dia harus mendapat, dia masuk, dia harus ketinggal satu rakaat. Ketika itu mengucapkan alhamdulillah gitu, bersyukur. Begitu ruku, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, bahwa Allah telah mendengar orang yang memujinya. Sami Allah, Allah telah mendengar hamidahu, yang memujinya. Maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Atas itu ketika dari ruku ke i'tidal bukan Rabbana lakal hamdu, salah tempat itu baca Rabbana. Rabbana lakal hamdu bukan di situ tempatnya, tapi disyariatkannya Sami Allahu liman hamidah, baru baca doa. Apa doanya? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Di situ baca Rabbana lakal hamdu. Ini diomelin kami guru aneh. Mungkin baca kan salah tempat. Dari ruku ke itu baca Rabbana lakal hamdu, nggak tahu tempatnya apa. Wali Syafi'i Hazami, ulama Jakarta yang nyohor di Jawa. Siapa yang pernah Wali Syafi'i Hazami? Dan ngaku ustaz dari Jakarta, kalau nggak ngaji sama Wali Syafi'i Hazami. Itu aja kata guru-guru gitu. Saking piawainya beliau. Bayangin, Profesor S3 dari Ummul Qura begitu membaca karya Wali Syafi'i Hazami berkata, hadzal rajul mutabahhir fil ulum. Ini orang ilmunya lautan. Sekelas Profesor Dr. Said Agil Husain Al-Munawwar di Bulan Ummul Qura, Profesor Dr. Said Agil Siraj satu kelas di Ummul Qura. Tapi begitu membaca karya-karya Wali Syafi'i Hazami di bidang fikih, hadzal rajul mutabahhir fil ulum. Ini orang ilmunya lautan. Emang benar Pak? Ya, nggak pernah keluar negeri. Kayak Syekh Ihsan Al-Jambes. Jadi ayyul amali ahabbu ila Allah. Itu sholat. Coba belajar. Ada peningkatan kualitas. Nanti terawih nih. Kita jangan terperangkap dari hukum sunnah ya Pak. Terawih kan sunnah. Boleh dikerjain, boleh enggak. Pantes banyak orang selesai Ramadan kagak selesai semua perkara-perkaranya, makin terpuruk. Dia baru puasa, belum bertarawih. Kalau orang ingin dibebasin dosanya, seperti bayi yang baru lahir, syaratnya dua kata Rasulullah, puasa sama tarawih. Man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi ka yaumin waladatu ummu. Barang siapa yang siang harinya berpuasa, malamnya bertarawih, landasannya iman semata-mata karena Allah, kharaja keluar dosa-dosanya dari badannya laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi dua. Tapi siapa yang sanggup orang tarawih 1 bulan full kalau bukan sekelas wali ame merbot. Jangan main-main merbot. Wali berjalan itu. Siapa yang sanggup bertarawih begitu? Makanya muncul Lailatul Qadar, padahal ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tapi dia tidak sadar, tapi dia berhak mendapatkan nilai-nilai betul. Siapa yang jaga tarawih dari awal sampai akhir di jamaatin? Cuman kan dari 1 juta paling 1 orang yang sanggup. Siapa yang sanggup? Apalagi sudah 10 terakhir. Udah gelisah baju belum
Orang makin semeraut semuanya. Masya Allah. Udah gelisah banyak orang kampung, kita bingung pada pulang kampung ini beli lontong di mana? Untuk Tuhan. Astagfirullah. Ayo, di Ramadan momentum kita untuk kuburi dosa-dosa kita. Pertama apa? Tadi sholat terawih. Jagain, usahain di 5 waktu gitu ya. Kemudian terawihnya jagain, ya Allah, apa sih susah? Jangan cari yang cepet Pak. Udah nggak bener aja orang. Pak, gue datang di sana kenapa cepet? Niatnya udah salah. Itu yang kata Nabi, berapa banyak orang sholat tapi hanya mendapatkan capek 23 rakaat, niatnya starternya udah salah. Berapa sih bedanya antara satu masjid dengan masjid yang lain, musola dengan musola yang lain? Cuma 10 menit paling Pak. Perbedaan kecepatannya itu paling 15 menit. Memang tadi ciri orang beriman itu sholat. Jadi sholat merupakan identitas dan kualitas keimanan seseorang. Jangan ngaku deh lo jadi orang beriman ngaji kemana-mana. Kalau misi terawih cari yang masih dekat, jangan ngaku iman. Ngaku iman. Ustaz jarang terawih. Habis ngisi buka bersama. Kalau buka bersama ngisi kultum misalnya, bahkan ke sana udah selesai terawih itu ya. Ustaz, pokoknya yang baik Ustaz ini kalau nonton jangan terawih, jangan baca Quran gitu. Ustaz yang begitu, lain kalau gue mah. Pernah kecil-kecilan, udah sekitar 10 terakhir, berapa kali dia khatam deh, yang 3 sampai 4, bor-bor aneh ceramah mulu dong. Gitu. Terawih begitu, Masya Allah. Dia buka bersama 1:30, dia lari ke masjid yang satu. Sampai sono udah selesai terawih. Kapan terawih aja dah. Sampai rumah ya capek. Enggak juga gitu. Ini bercanda ya Pak. Jadi coba nih Ramadan ya, momentum menghadapkan dosa. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Jadikan ini Ramadan terakhir. Kita berharap Allah masukin kita ke usia Ramadan ya dalam keadaan sehat. Jadi momentum Ramadan ini momentum terakhir. Itu Masya Allah, semua gerakan kita sampai kedipan mata dan hembusan napas kita menjadi tasbih di bulan suci Ramadan. Sampai tidur kita dihitung tasbih di bulan suci Ramadan. Tidurnya doang, apalagi kita beribadah. Baca Quran kita beda, sedekah kita nilainya beda. Segala macam dosa diampuni, segala macam ketaatan diterima. Wadhunub maghfuratun, watta'at maqbulatun, wa da'wat mustajabah, segala macam doa dijawab. Momentum Ramadan untuk mengubah hidup kita. Biar nikmat puasa. Nikmat kalau dulu begini. Coba puasa benar-benar jangan hanya lapar dan haus dan seksual saja, tapi hati kita juga berpuasa. Coba bisa enggak? Tubuh panca indera kita juga berpuasa. Jaga mata kita. Kenapa diliburkan? Jadi kalau orang katanya Ramadan itu hari penempatan, bukan. 11 bulan kita belajar, ujiannya di bulan Ramadan. Benar nggak ente ngaji? Nyangkut nggak ente ngaji selama 11 bulan atau 10 bulan? Mau tahu ngaji ke sono kemari ngaji banyak banget. Pengen tahu di Ramadan ngefek pakai kata. Kalau nggak ngefek berarti 10 bulan kita ngaji. Masya Allah, jangan sampai dihitung sia-sia di mata Allah. Jadi pembuktian antum benar-benar ngaji, lihat nanti di Ramadan ini bagus apa kagak. Maka diliburkan taklim-taklim. Kenapa? Memberikan ruang kepada kita untuk lebih meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Jadi kita Ramadan terakhir. Kita kalau misalnya nggak ketemu lagi, bekal apa sih yang mau kita bawa Pak? Misalnya tiba-tiba Allah panggil kita, ya Allah, semuanya itu apa yang kita ada tinggalin dengan ngerti apa? Udah berbujur, sholat biar nikmat. Allah Akbar, nikmati setiap gerakan. Jadi capeknya hilang Pak. Sahabat-sahabat jadi kurang ibadah. Kalau di sini dipergi lagi semua untuk ibadah, karena merasa kurang. Orang kalau udah nikmat untuk ibadah begitu. Makanya pakai benar-benar apa sih susahnya terawih gitu.
Allah, ya Allah, jadikan Ramadan terakhir. Mudah-mudahan gugur dosa-dosa kita, mumpung dosa segede apa aja itu Allah ampuni di bulan suci Ramadan. Hayo, nggak usah khawatir untuk masalah aksesoris Idul Fitri, baju baru, nggak usah khawatir, ada rezekinya udah Allah kasih, yang beneran. Saya paling sedikit menerima undangan ceramah di bulan suci Ramadan, Pak. Kalau buat ngitung dunia, mendingan saya ngisi kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, buka puasa, bukber, untuk banyak banget. Capek, tinggal nunggu itu. Anda mah asal mau aja. Cuma enggak jadi nikmat. Anda pengen buka bersama santri sebelum kita buka, kita ngaji dulu, kemudian kita baca Ratibul Hadat, kita doa bersama berjamaah, ngajak orang-orang yang buka di pesantren, asal ada 2-3 orang mau buka pesantren. Saya kira kenapa pahala ngasih orang makan gede banget, Pak. Pahala ngasih orang makan gede banget. Pahala itu hampir sama. Makanya kalau bisa cari orang yang soleh, kasih dia makan. Nanti nggak usah puasa lagi. Enggak begitu. Kasih orang soleh, pahalanya ibadahnya paling bagus. Masya Allah, coba puasa, kita baca Quran, nggak pernah hantam. Ada orang di bulan-bulan lain, dia iblis berbentuk manusia, tapi begitu datang bulan suci Ramadan, dia malaikat berbentuk manusia. Masya Allah, ditolak benar-benar. Ibadahnya asyik, puasanya asyik, khusyuk. Dia tidur, habis mau tidur juga Quran dia terus. Sehari dapat 5 juz, 6 hari khatam Quran. Berbagi dengan orang, enggak pelit-pelit, Masya Allah. Hatinya tenang, terawihnya nikmat. Ya Allah, as-salatu ala waqtiha. Kalau di hari-hari lain mungkin banyak yang bolong kita berjamaah. Yuk di Ramadan, jangan sampai bolong. Ya Allah, Ustaz saya ketinggalan, anak udah sholat sini. Jadi, yuk jamaah. Dia dapat pahala sunnahnya. Jangan kekangkan. Dulu waktu saya ingin menerangkan jam fajr jamaah, itu saya itu selalu ada santri untuk sholat. Santri itu saya agar bisa sholat berjamaah santri. Nikmat itu Bapak. Enggak banyak orang dikasih sehat, waktu panjang umur. Jangan sampai ini tanda syukur kita kepada Allah. Jangan ini menjadi kufur. Salah satunya dari kebenaran Allah. Apalagi di sini enak di sini, imamnya enak. Cari masjid yang benar, bukan cakepnya, yang benar imamnya ini lagi. Jangan antum sampai apa namanya sholat udah capek 3 rakaat, imamnya belentak-belentong baca Fatihah. Jangan kayak begitu. Maka pilihan. Jangan udah deh, kagak jangan lupa. Jangan sampai kagak. Jadi jangan sampai daripada kagak pilih. Di sini enak banget. Kita kalau imamnya asyik gitu. Ada makom syah, ada makom nikmat. Ini imam makom syah, makom nikmat. Kalau saya makom syah doang, nikmat maka enggak ada. Suara kita kalau cakap orang mau imam, kalau kita hancur. Makanya kalau saya sama Bu Yahya sama tuh, makomnya makom syah aja, bukan makom nikmat. Kalau yang tadi imamnya bukan makom syah doang, tapi makom nikmat. Coba enak dibacanya, hamasnya dapat, nyebutkan begitu. Harus ada sedikit hamas, ada begitunya tuh. Allah berarti imamnya pasti penghafal Quran. Begitu atau tahsinnya udah tinggi. Karena harus Allahu Akbar, ada hamas itu bukan sembarangan. Alam nashrah laka sadrak, ada itu hamas. Ini berarti tahsinnya dicakap. Ya, semua orang alhamdulillah Allah amamta alaihi amamta ya Allah. Cari yang enak, ya. Jadi biar enak, nikmati bacaannya. Ya Allah, sampai Allah beriman.
sujud terakhir doa yang dari Nabi. Kalau saya lupa, Rabbi firli 3 kali, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, berikan kesempatan taubat nasuha sebelum mati. Ya Allah, tetapkan iman Islam saya dalam agama Engkau ya Allah. Begitu mintanya. Ya sujud terakhir. Jadi as-sholatu ala waqtiha itu amalan yang luar biasa. Pak, kita harus punya modal. Oh, saya istiqomah di baca Quran, alhamdulillah. Oh, baca Quran agak susah Ustaz, matanya udah agak katarak sedikit, rata semuanya. Biasa alasan orang susah baca Quran. Sholat berjamaah, nilainya seperti pahala haji dan umrah. Coba deh, sholat anak, jangan sholat sendiri, anak aja sholat. Apalagi ayyul amali ahabbu ilallah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Makanya sebenarnya datang ke orang tua itu bukan lagi lebaran, datang ke guru itu bukan lagi lebaran. Sebelum lebaran kita datang, ini bulan suci, maka hatinya harus juga suci buat zahir wa batin. Datang ke orang tua minta maaf, minta ridho, datang ke guru minta maaf, minta ridho. Itu sebelum puasa, bukan lagi habis puasa. Sebelum puasa, agar kita masuk dalam keadaan zahir wa batin bersih. Itu datang ke orang tua, jangan sampai kagak. Ya Allah, kasihan orang tua. Datang ke abang, bapak nggak ada, ke bibi, ke teteh, ke mbak, ke abang kita datengin. Kalau kita sehat datengin, kalau bisa bawa anak dikit. Jangan sampai tegak banget datang ke orang tua. Bongkok dikit lah, berarti bawahnya banyak. Datangnya tegak, pulangnya bongkok. Maaf aja terkecap di bawahnya. Jangan bayangkan doa walid li waladihi kadua nabi li ummati. Aneh waktu aneh sama bapak aneh masih ada, aneh nggak kemana-mana. Kenapa? Karena doa orang tua melebihi dari doa wali. Doa orang tua laksana doa nabi kepada umatnya. Ridha Allah yang begitu hebat, lebih hebat daripada surga. Kita suka berdoa nih, Allahumma inni as'aluka ridhaka. Ridha baru surga, ridha yang lebih hebat daripada surga. Ridha Allah tak akan turun kalau orang tua nggak mendapatkan ridha. Murka Allah yang begitu dahsyat nggak bakal tertimpa buat kita kalau orang tua kita nggak murka kepada kita. Daripada salah kaprah sih, boleh sejarah kemana-mana. Cuma itu ada permata doa yang setara dengan kanjeng Nabi. Tolong dibantu. Ke abang, kenapa sih orang cuma namanya adik abang pada gagal teguran? Dia rela mengorbankan surganya. Ada abang sama adik satu rahim, nggak teguran bertahun-tahun. Padahal itu ahli ibadah. Lu percuma lu tiap hari baca Quran, tiap hari 1 juta punya anak yatim, percuma. Orang yang kayak begini jangan masuk surga, mencium bau surga haram sejauh perjalanan 500 tahun. Jadi orang tega dengan bicara egonya, dia mau jangan masuk surga, mencium bau surga, diharamin sama Allah. Perjalanan 500 tahun. Buat apa kita? Yatim banyak, bangun masjid banyak, tapi ada saudara serahim tidak bertegur sapa. Ya Allah, dia rela. Ayo dong, jangan ego dinaikin. Dia mah adik gua, harusnya dia yang datang sama gua. Bang, lo yang pinteran kan datang adik udah. Emang enak bohong pak, kalau ketemu nggak bukan bohong, nangis. Saya pernah menyaksikan itu. Bertahun-tahun dia tidak menyapa tetehnya, tapi tetehnya orang baik. Dia tahu nih anaknya, adiknya lagi cakep nih kayak mana nya. Dia datengin, dia ajak ponak-ponakannya tuh datang lah, belum masuk pintu baru di depan pintu ditegrep tuh tetehnya, dipeluk nangis tuh adiknya. Tuh bohong namanya sekandungnya. Bagaimana Sayyidina Hamzah, paman Nabi? Nabi didapari, Nabi dibisiknya, dihajari semuanya. Lapor kepada Sayyidina Hamzah, ponakan lu habis gebukin. Lahir sedarah
gila gue sebagai mamangnya, ponakan gue dia apa-apain gue kagak bertindak macam-macam, gue belain si Hamzah sampai dia punya jantung dipapak hidup-hidup dalam perang Uhud. Jadi Hamzah, ayo deh, biar balik deh yang masih punya saudara yang orang tuanya nggak ada, datengin ke bibinya. Al-khalah bimanzilatil bibi itu kedudukannya seperti ibu, Pak. Datang, yang punya guru datang ke guru, yang punya abang datang ke abang. Oh, lagi ada kelas-kelas abang deh yang ngerti dikit, yang punya datang. Ya Allah, dia nangis tuh kakak dikasih sama adiknya. Alhamdulillah, gua punya adik sekolah tinggi. Walaupun bagaimana dia yang gue dikasih bukan banyaknya Pak, cuman kiranya itu kakak dikasih sama adik. Saya anak ke-10 Pak, jadi saya kerjanya keliling tapi takut itu nangis gak seberapa pemberian, cuma dia bilang untung gue punya adik yang sekolah tinggi ngerti agama, gue dibagi sama dia. Wow, hadu tahadu, salinglah berbagi kasih agar timbul cinta kasih sayang misalnya katanya ini. Tradisi kan, Masya Allah. Jadi yang hari ini masih bermusuhan, udah ngalah. Jangan sampai kita gadekan masalah surga kita, cuma masalah ego doang. Kan ada nih banyak artinya kaya raya, ustaz 5, 10 diumurahin, masjid, musola dibangun, dia punya kakak susah. Coba nyakitin anak-anak. Dia punya kakak kaya, adiknya susah. Orang diumrohin, kiai diumrohin, adiknya susah. Ponakannya mau sekolah susah. Ya Allah. Padahal dia punya uang, dia punya mama, orang-orang berada. Kenapa sih? Cuma masalah apa? Berebut apa? Dunia, berebut tuan, berebut ahli. Ustaz katanya, Ustaz maksudnya Ustaz, ya Allah serem banget sih begitu istilah itu. Jangan, ya Allah, ame orang pada musuhan. Kenapa sih? Apa yang direbutin? Kedudukan sosial. Kemarin jadi RT nya lagi ramai pilkada, pemilihan RT kemarin. Ya Allah, cuma masalah RT jadi pada berantem. Bangun majelis pengajian dia pada berantem, di sini bikin, di sana bikin. Kenapa jadi kayak gini sih orang? Katanya mau ibadah, katanya mau menuntut ilmu, kok pada kayak begini hatinya? Kan belajar ngaji biar hati kita rapi, apa? Hati biar bersih. Untungnya apa sih kita? Sombong sama orang. Untungnya apa sih kita? Marah sama orang. Ya Allah. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita jadikan Ramadan terakhir buat kita, tapi isi dengan maksimal. Terawihnya rapi, baca Qurannya rapi, puasanya ketimbang bapak keluar jadi dosa tidur Pak, tidur kita tasbih. Ketimbang yang biasa nonton TV matiin TV-nya deh. Kalau nggak jual. Yang kemarin banyak nonton HP-nya ganti dengan Al-Quran. HP-nya nggak jual dulu Pak. Ntar habis Ramadan beli lagi. Jual. Mau jual bisa beli baju baru. Beli. Udah ganti doang. Biar mantap gitu, biar enak. Jangan kotorin materi dengan yang enggak gitu. Enak kumpul sama orang-orang soleh itu rezeki Pak. Kumpul sama orang soleh. Kita jarus Quran. Mulut nggak pernah lepas dari istighfar di Ramadan. Astagfirullah. Nonton TV kurang indah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini omongan tingkat tasawuf tingkat tinggi. Ciri dari ihsannya iman seseorang, Islamnya seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat sekalipun boleh. Jadi kalau orang levelnya tinggi bukan bicara hal-hal, boleh aja masih nonton TV boleh nggak? Boleh, cuman ditinggalkan kalau manfaatnya nggak banyak. Gitu. Makanya Buya Zaini Muhammad Aziyadah semenjak selesai ngaji kitab Ihya Ulumuddin, dia nggak nonton TV sejak itu. TV tempo katanya, dia nggak nonton TV. Pas selesai ngaji kitab Ihya, beliau, nah Ramadan dah TV-nya kalau nggak dijual pergi dulu, HP-nya taruh dulu. Saya bisa Pak 8 tahun nggak pakai HP. Ya, saya pakai sih HP Nokia gitu. Cuma Nokia kita sebenarnya.
Yuk fokus ibadah. Masya Allah. Yang terakhir jihad fisabilillah, perang Badar besar, kata Nabi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang yang besar, apa? Melawan hawa nafsu. Itu keinginan puasa, bukan menghilangkan hawa nafsu, tapi mengontrol dia punya hawa nafsu. Dikontrol kita semua. Yuk Ramadan, jadikan ini masih ada beberapa ke depan yang belum silaturahmi ke mak sama bapak, datangin. Udah berbentuk kuburan, datangin. Yang bisa teteh, yang ada belakangnya berantem, ya udah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata tingkah laku yang kurang berkenan, ya. Mohon maaf sebesar nggak ada tujuan apa-apa. Kalau ada kayak sombong-sombong, nggak ada sombong-sombong. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa ibadah yang khusyuk di bulan suci Ramadan biar benar-benar gugur dosa-dosa kita. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان